Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar berhati-hati dari yang namanya riddah atau kemurtadan. Murtad itu artinya orang yang keluar dari agama Islam. Karena kemurkaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila seseorang murtad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti mereka dengan hamba-hambanya yang paling baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Ma'idah ayat 54. Para mufassir berkata, faidah dari ayat tersebut, faedah dari ayat tadi mengandung beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, betapa mengherankan ketika kamu mengenalnya tetapi kamu tidak mencintainya, dan ketika kamu mendengar seruannya tetapi kamu tidak bersegera menjawab seruan itu, dan ketika kamu mengetahui keuntungan
bermuamalah dengannya, tetapi kamu bermuamalah dengan selainnya. Dan yang lebih mengherankan dari itu, bahwasanya dia telah mengajarkanmu segala pengetahuan, dan hakikatnya kamu butuh dengannya, tetapi kamu berpaling darinya dan kepada sesuatu yang menjauhkanmu darinya kamu berharap. Ini adalah hikmah ataupun faedah yang pertama, kata para mufassir, dari Quran surah Al-Maidah ayat 54. Itu faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua dari ayat tersebut adalah yaitu cinta. Dalam kamus ahli Quran tidak dapat diserupakan dengan cinta yang lain, yaitu cinta yang tertuju kepada Sang Maha Kuasa. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang artinya, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan imam mereka dalam cinta ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi. Quran surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa perkara yang mudah bagi Allah mengganti satu generasi yang jelek ke generasi berikutnya yang lebih baik. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah berkehendak seperti itu. Bahwa jika terjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, lalu dari meninggalkan agamanya dan menggantikannya dengan agama selain daripada Islam, baik itu Yahudi ataupun Nasrani ataupun agama-agama selain itu, maka mereka itu tidak dapat memudaratkan Allah sama sekali, tidak dapat memudaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Dan Allah akan mendatangkan kaum yang lebih baik dari mereka, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Mereka akan mencintainya. Mereka mengasihi orang-orang mukmin dan tegas terhadap orang-orang kafir. Berjihad memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak takut kepada siapapun di jalan Allah. Maka
kenikmatan tersebut termasuk dari bagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui orang yang berhak mendapatkannya dari para hambanya. Adapun di antara ciri utama di antara hamba-hamba Allah yang paling baik, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an. Beliau mengatakan, berkata sahabat Ibnu Aufa radhiyallahu an, yang paling baik di antara hamba-hamba Allah itu adalah mereka yang mencintai Allah dan mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya.